Kita mulai ya. Kakak operator minta tolong share screen dong. Udah. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam semuanya. Malam, Kak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada video konferensi malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin selamat datang kepada teman-teman calon mahasiswa 2021. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang pernah mengikuti video konferensi bareng aku yang sebelumnya. Dan selamat datang yang baru gabung, selamat datang. Semoga kalian happy, semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat. Di sini kita saling berbagi aja, saling sharing aja. Kita sebagai rekan, teman, bukan sebagai aku sebagai mentor dan kalian sebagai mentor aku, tidak seperti itu. Jadi kita sebagai rekan aja. Kita mulai. Di sini kita akan membahas mengenai siklus batuan. Ini ada dalam mata pelajaran geografi. Di UN ini ada mengenai siklus batuan. Cuma babnya aku agak lupa bab apa. Tapi ini ada di kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3? Di next Kak ini ya, PPT-nya. Ini tentang aku dulu, profil aku, biodata aku. Nama aku Alfionita Dewi. Universitas aku Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Prodinya atau jurusannya adalah jurusan Pendidikan Geografi. Asal aku dari Pandeglang, Banten. Instagram @alfionitadewi atau itu WhatsApp, dan jalur masuk aku SBMPTN. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh DM atau WhatsApp aku. Di next Kak. Di kampus impianku Kak. Semoga nanti 2021 Vicky Fauziah ke UPI ya. Nanti ditunggu sama aku di UPI. Iya. Kita akan membahas siklus batuan. Batuan adalah material yang terbentuk dari berbagai jenis atau ukuran mineral atau terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan. Itu adalah batuan. Nah, di sini terlihat batuan itu terbagi kepada 3. Kalau magma itu adalah nanti prosesnya nanti aku jelaskan. Di sini terbagi kepada 3 batuan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, yang ketiga ada batuan metamorf. Itu adalah 3 jenis batuan yang nanti akan aku bahas di siklus batuan. Bagaimana terbentuknya. Nah, di sini ada alasannya bagaimana terbentuk batuan beku. Batuan beku sendiri terbentuk karena pembekuan yang berada pada dapur magma. Itu magma, dia itu terbentuk karena pembekuan dari magma yang di atas itu. Aku nggak bisa ngarahin kursor soalnya, bukan aku yang share screen. Iya, masih tetap di yang slide kedua. Yang kedua ada batuan. Nah, itu yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri terbentuk karena hasil pengendapan dari batuan lain. Jadi, batuan sedimen itu tidak seperti batuan beku, teman-teman. Kalau batuan beku itu terbentuknya dari magma yang membeku karena mengalami penurunan suhu. Sedangkan batuan sedimen itu terbentuknya dari batuan lain.
selain dirinya sendiri. Dikarenakan terjadinya pelapukan atau erosi, itu adalah batuan sedimen. Untuk batuan metamorf, terbentuk karena ubahan batu sebelumnya seperti halnya batuan sedimen. Batuan metamorf sendiri terbentuk dari batu yang lain, yang disebabkan karena panas atau tekanan bumi. Di next, Kak. Nah, ini adalah gambar atau foto mengenai bagaimana siklus batuan terjadi. Mengenai bagaimana batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf terbentuk. Itu adalah gambaran kecil seperti ini. Nanti aku jelaskan. Kok nggak kelihatan? Terdapat sebuah konsep dasar mengenai 3 batuan tadi. Konsep dasar tersebut berhubungan dengan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, yaitu adalah siklus batuan. Dalam siklus batuan sebetulnya dimotori oleh 2 aktivitas bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Itu adalah sebagai motor dari siklus batuan tersebut, kedua aktivitas bumi tersebut, endogen dan eksogen. Nah, bagaimana kedua tenaga tersebut berperan dalam siklus batuan? Seperti ini. Suatu waktu magma ini bisa dilihat di gambarnya, ada gambar magma atau lava. Magma itu lava ya, itu betul. Ada gambar magma. Suatu waktu nanti magma tersebut akan mengalami penurunan suhu. Setelah mengalami penurunan suhu, kemudian suhu semakin menurun dan mengalami pendinginan hingga akhirnya mereka membeku. Nah, hasil dari pembekuan tersebut, hasil dari penurunan suhu magma tersebut akan menghasilkan batuan beku. Aku ulangi lagi. Suatu waktu magma itu akan mengalami penurunan suhu akibat adanya tenaga endogen. Nah, si magma ini semakin menurunnya suhunya, semakin mendingin hingga akhirnya membeku dan menghasilkan sebuah batuan yang dinamakan batuan beku. Pokoknya yang namanya batuan beku itu terbentuk karena pembekuan dari dapur magma. Itu singkatnya. Nah, ketika batuan beku ini tersingkap ke permukaan bumi, setelah mereka membeku, mereka tuh tersingkap ke permukaan bumi. Maka di sini proses eksogen berperan. Nah, bagaimana sih, Kak, peran proses eksogen tersebut terhadap tersingkapnya batuan beku? Jadi, setelah batuan beku tersingkap, nanti kan ada proses eksogen berperan, itu maksudnya adanya interaksi yang terjadi dengan iklim bumi atau dengan udara yang ada di bumi. Karena si batuan beku ini naik ke atas permukaan bumi, maka batuan ini akan berkontak atau akan berinteraksi dengan iklim dan udara yang tengah terjadi di bumi. Seperti hujan, angin, udara yang tadi disebutkan, hingga nantinya batuan beku ini mengalami pelapukan atau erosi. Setelah mengalami pelapukan dan erosi, maka batuan beku tersebut akan terbelah, akan memecah belah. Pokoknya batuan beku ini setelah terjadi pelapukan dan erosi, mereka akan bentuknya itu akan menjadi
bagian-bagian nggak utuh lagi, menjadi kecil. Dimulai dari bongkah sampai lembung. Jadi ada yang dari yang kecil sampai yang terbesar, tidak utuh seperti awalnya terjadi. Setelah terbelah tadi dan menjadi beberapa bagian, nah bagian itu kita sebut aja batuan kecil ya, karena udah terbelah beberapa bagian, kita sebut batuan kecil. Akan terbawa oleh media-media yang membawanya. Medianya apa, Kak? Seperti medianya bisa air, angin, ataupun gletser yang ada di dalam permukaan bumi tersebut, bukan di luar. Jadi kan ini prosesnya masih terjadi di permukaan, di dalam, maksudnya bukan permukaan bumi. Salah, maaf. Nah, si batuan kecil tersebut nanti akan terbawa oleh air, gletser, ataupun angin. Nah, mereka terbawa yang nantinya akhirnya mereka itu terendapkan di suatu tempat. Setelah menjalani perjalanan jauh nih, dibawa oleh angin, air, dan gletser, mereka akan berhenti di suatu tempat dan kemudian mengendap di tempat lain. Nah, pengendapan tersebut dinamakan sedimen. Ini bukan berbentuk batuan ya, belum terbentuk batuan sedimen. Ini masih dinamakan sedimen atau material sedimen. Nah, setelah di material sedimen, setelah terbentuk menjadi material sedimen, nah semuanya pokoknya terbentuk sebagai material sedimen, tidak ada yang tersisa, sudah berhasil sepenuhnya, maka akan mengalami, nggak kelihatan ya, kompaksi. Apa itu kompaksi? Kompaksi adalah pemampatan, berhimpitan istilahnya. Jadi setelah sepenuhnya batuan kecil yang terbelah dari batuan beku tersebut mengendap, mereka akan mengalami kompaksi. Kompaksi itu adalah pemampatan. Jadi mereka berkumpul makin rapat. Nah, peristiwa kompaksi tersebut dibarengi dengan peristiwa desikasi. Itu dibarengi. Tidak mungkin tidak ada peristiwa desikasi. Apa sih, Kak, peristiwa desikasi itu? Adalah peristiwa di mana segala macam fluida seperti air, udara yang berada pada pori-pori material sedimen tadi akan terangkat keluar, sehingga nanti si material sedimen itu bolong-bolong. Itu karena mereka mengalami proses desikasi. Nah, setelah bolong-bolong mengalami proses desikasi, material sedimen tadi akan direkatkan oleh yang namanya semen alami. Jadi bumi kita itu mempunyai semen alami, teman-teman. Nah, semen alami tersebut nanti akan merekatkan batuan kecil-kecil tadi, hasil dari batuan beku yang terbelah itu yang menjadi bagian, nanti akan direkatkan oleh semen alami dari bumi. Nah, perekatan tersebut disebut sementasi. Prosesnya disebut sementasi. Nah, disebut sementasi. Yang merekatkan itu apa, Kak? Dari semen itu bisa berupa silika. Semen itu kalau dari bumi namanya silika. Ada oksida besi, ada karbonat. Nah, ketiga ini adalah semen alami dari bumi. Nah, mereka yang ketiga ini yang merekatkan material sedimen, hasil dari batuan beku tadi, yang kata aku batuan beku terbelah menjadi bagian-bagian. Nah, nanti di material sedimen tersebut akan direkatkan kembali oleh ketiga semen alami dari bumi. Setelah itu nanti
akhirnya terjadi litifikasi. Itu ada itunya, litification. Nah, litification itu apa, Kak? Litifikasi itu adalah pembatuan. Nanti setelah direkatkan oleh sementasi sehingga akhirnya mengalami proses litifikasi, akan menghasilkan batuan sedimen. Nah, ini baru disebut batuan. Kalau tadi sebelumnya sedimen itu hanya berupa materialnya saja, belum menjadi batuan. Jadi dari magma mengalami pembekuan menjadi batuan beku dan mengalami pelapukan serta erosi menjadi material sedimen, bukan menjadi batuan sedimen. Di situ belum menjadi batuan ya, hanya material saja. Tidak langsung menjadi batuan. Harus mengalami beberapa proses dulu yang tadi aku jelaskan. Nah, dalam proses siklus batuan itu ada yang namanya batuan non-plastik. Tadi itu kan mengalami proses litifikasi itu membentuk batuan sedimen. Nah, jenisnya adalah batuan sedimen plastik ya. Aku lupa bilang ini ada namanya. Jenis yang dihasilkan dari litifikasi material sedimen itu adalah batuan sedimen plastik. Nah, dalam siklus batuan ada satu yang namanya batuan non-plastik, di mana batuan ini mempunyai ciri yang secara fisik tidak menampakkan gejala butiran atau plastika. Mengapa? Karena batuan non-plastik ini tidak terbentuk dari batuan-batuan. Jadi, dalam prosesnya, batuan non-plastik ini terbentuk karena adanya rekristalisasi serta pengendapan kimia organik dan anorganik. Jadi, batuan non-plastik ini tidak terbentuk dari rombakan batuan sebelumnya. Jadi batuan non-plastik ini terbentuk oleh pengendapan atau rekristalisasi kimia organik atau maupun anorganik. Hanya ada satu batuan yang tidak terbentuk akibat batuan lain, itu adalah batuan non-plastik. Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Tadi batuan sedimen plastik itu memiliki ciri fisik apa ya, Kak? Nah, batuan plastik ini mempunyai ciri kebalikannya dari non-plastik ya, teman-teman. Kalau semisalkan batuan non-plastik itu tidak menampakkan gejala butiran, maka plastik itu menampakkan gejala butiran. Aku jelaskan lebih dulu ya, nanti di terakhir aja. Selanjutnya, dalam pembentukan batuan sedimen, batuan sedimen ini akan menumpuk satu sama lain. Jadi batuan itu kan seperti ini, batuan sedimen. Nah, mereka itu akan menumpuk satu sama lain. Kan berlapis-lapis ya batuan itu. Mereka akan menumpuk. Nah, yang paling bawah itu akan merasa lebih tertekan. Kalian bisa bayangkan kalau kalian ditumpangi oleh teman kalian misalnya, beberapa atau oleh benda, pasti kalian yang paling bawah yang paling sakit. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Nah, dalam batuan sedimen pun sama, yang paling bawah itu pasti yang merasa tekanannya yang paling tinggi, sakitnya yang paling tinggi, gitu. Karena adanya tekanan yang tinggi tersebut, maka terjadi peningkatan suhu di paling bawah batuan sedimen tersebut. Peningkatan suhu dapat terjadi secara drastis ketika batuan sedimen mengalami kontak atau berada dekat dengan magma. Gimana ya? Jadi magma itu ada berada di bawah. Nah, lapisan paling bawah dari batuan sedimen akan mengalami tekanan yang berlebih istilahnya. Nah, karena tekanan yang berlebih, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu pada lapisan paling bawah itu ya.
Nah, di samping adanya peningkatan suhu karena lapisan paling bawah, juga terjadi kontak dengan dapur magma. Jadi magma itu kan berada di bawah. Nah, sedimen juga kalau terjadi kontak dengan dapur magma, itu yang lapisan yang paling bawah yang terjadi kontak. Seperti batuan beku. Batuan beku ini adalah batuan yang berkontak langsung dengan dapur magma. Karena batuan beku juga terbentuk dari magma kan, tidak seperti batuan sedimen yang terbentuk dari batuan-batuan lain. Nah, batuan sedimen juga ada yang dekat dengan magma. Nanti dijelaskan dengan panah panas yang masih banyak. Nah, pengaruh tekanan dan suhu tinggi tersebut yang terjadi karena lapisan tertekan itu berpengaruh nantinya dalam apa sih ya istilahnya, bukan kandungan, dalam susunan kimiawinya berubah karena terjadi tekanan yang sangat tinggi serta suhu juga berkontak dengan dapur magma sehingga menyebabkan susunan fisik sedimen itu berubah. Apa penyebab dari perubahan susunan fisik tersebut? Nah, perubahan dari susunan fisik tersebut akan menghasilkan sebuah batuan baru. Batuan apa itu? Yaitu batuan metamorf. Jadi, batuan metamorf terbentuk karena sedimen yang saling bertumpuk, kemudian mengalami tekanan, sehingga terjadi peningkatan suhu, serta kontak dengan dapur magma, dan dari proses tersebut akan menyebabkan susunan fisik sedimen itu berubah. Nah, perubahan susunan fisik tersebut akan menghasilkan batuan baru. Batuan tersebut adalah batuan metamorf. Nah, setelah batuan metamorf ini akan berubah menjadi magma. Bagaimana prosesnya? Di sini ada istilah melting. Melting itu adalah meleleh. Jadi, ketika batuan metamorf mengalami kenaikan suhu hingga mencapai titik leburnya, panas banget, maka batuan metamorf akan meleleh dan berubah menjadi magma kembali. Jadi, siklus ini berputar. Yang perlu diperhatikan adalah pada perubahan batuan lain menjadi batuan metamorf itu dalam kondisi padat dan suhunya di bawah titik lebur batuan. Kalau dari metamorf ke magma itu mencapai titik lebur suhunya. Nah, dari proses itu tidak melulu atau tidak mutlak dari magma ke beku ke sedimen ke metamorf itu tidak mutlak seperti itu. Bisa saja terjadi batuan beku bisa meleleh di tengah prosesnya, batuan beku mengalami kenaikan suhu dan bisa meleleh menjadi magma. Itu bisa terjadi. Jadi, batuan beku belum sempat berubah menjadi material sedimen, keburu meleleh dan menjadi magma kembali. Itu bisa terjadi. Kemudian, batuan beku yang terkena tekanan dan panas yang tinggi bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Itu bisa. P itu pressure, T itu temperatur yang ada di panah batuan beku menuju batuan metamorf itu simbolnya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi tidak melulu batuan beku itu jadi sedimen, enggak seperti itu. Mereka bisa berubah menjadi batuan metamorf juga di tengah prosesnya. Dan ada juga batuan sedimen plastik bisa dirombak kembali menjadi material sedimen jika mengalami pelapukan atau erosi. Nah, batuan sedimen plastik tadi jika mengalami pelapukan dan erosi, maka akan kembali kepada material sedimen sebelumnya. Tidak sampai ke batuan metamorf. Itu bisa terjadi juga. Dan panah terakhir adalah batuan metamorf
yang tersingkap ke permukaan bumi dan mengalami pelapukan serta erosi akan berubah menjadi material sedimen, tidak menjadi magma. Itu jadi dalam siklus batuan mereka akan berubah menjadi apa tergantung apa yang mempengaruhi dan tergantung bagaimana prosesnya. Tidak selalu magma itu tidak selalu dari magma menjadi beku atau tidak selalu dari batuan beku menjadi batuan sedimen. Tidak selalu seperti itu gitu. Jadi batuan beku juga bisa di tengah-tengah bisa menjadi magma kembali, mencair kembali, bisa menjadi batuan metamorf, belum sempat menjadi material sedimen tadi. Seperti itu siklus batuan yang bisa aku jelaskan. Di next, Kak. Nah, ini adalah macam-macam dari batuan beku berdasarkan tempat berlangsungnya. Sebetulnya jenis dari batuan beku itu banyak berdasarkan apa, misalkan berdasarkan apa, tapi di sini aku akan bahas yang pada umumnya saja karena aku juga belajar semester 1 yang ini yang paling banyak dibahas. Nah, jadi batuan beku itu terbagi kepada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada intrusif, yang kedua ada korok atau gang, yang ketiga ada ekstrusif seperti namanya. In itu adalah dalam, kalau korok itu tidak ada istilahnya. Ekstrusif, X itu adalah luar. Nah, batuan intrusif merupakan batuan paling dalam di siklus batuan. Batuan beku paling dalam, yaitu batuan intrusif. Batuan intrusif juga bisa disebut dengan istilah batuan plutonik. Nama lain dari intrusif adalah plutonik. Jika kalian menemukan istilah di soal semisalkan batuan plutonik, itu adalah batuan beku intrusif. Sama aja. Nah, batuan ini merupakan batuan beku di mana saat siklus berlangsung tempat pembekuannya berada jauh di dalam permukaan bumi. Proses siklus pembekuannya sangat lambat. Itu cirinya ya. Jadi karena si intrusif ini paling bawah, paling dalam, ini kan permukaan bumi. Ini intrusif nih. Jadi mereka itu paling bawah. Sehingga jauh dari permukaan bumi. Jelas ya, jauh dari permukaan bumi, yang paling dalam itu yang paling jauh. Itu adalah batuan intrusif. Kemudian batuan korok atau batu gang. Batu korok atau batu gang adalah batuan yang letak pembekuannya berada pada gang-gang karena magma yang menyusup. Istilahnya celah ya, celah. Kalau tidak mengerti gang atau korok itu adalah celah. Jadi dalam proses pembentukan batuan itu magma kan akan menyebar, ada celah-celah. Nah, batuan yang terbentuk di celah tersebut karena magma yang menyusup itu adalah batuan korok. Disebut batuan korok. Jadi terbentuk karena magma yang menyusup, terbentuk di celah-celah batuan. Yang ketiga ada batuan ekstrusif. Batuan beku luar ekstrusif atau vulkanik. Merupakan batuan di mana dihasilkan siklus pada tempat pembekuannya berada di permukaan bumi. Berdasarkan namanya, X atau luar, batuan ini terbentuk di permukaan bumi, jadi paling atas. Terbentuknya paling atas, dekat dengan permukaan bumi. Itu batuan ekstrusif. Siklus prosesnya sangat cepat sehingga dapat terbentuk kristal. Itu ciri dari batuan ekstrusif. Bisa di next, Kak. Nah, ini adalah contoh batuan intrusif. Sebetulnya aku nggak tahu ya, aku nggak pernah UTBK membahas TKA kan. Tapi aku juga belajar, tapi aku belum menemukan soal
Maaf ya, tadi sempat terkendala jaringan. Nah, ini batuan intrusif. Halo. Halo juga. Sebentar teman-teman. Ada tamu. Udah. Batuan intrusif tadi, Kak. Ya, itu. Nah, ini adalah contoh dari batuan intrusif. Cirinya apa? Batuan intrusif ini umumnya lebih besar dari batuan ekstrusif. Jarang memperlihatkan struktur fisikular memiliki lubang-lubang gas. Nah, ini adalah batuan intrusif, jadi batuannya itu cirinya jarang memperlihatkan lubang-lubang gas. Ini adalah batu gabbro yang ada namanya, itu batu gabbro namanya. Yang ini batu granit. Tahu kali ya kalian seperti apa batu granit? Itu adalah batu granit. Seperti ada apanya ya itu? Ciri fisiknya. Kalau mengenai ciri fisiknya seperti apa, kalian lihat aja gambarnya. Misal ada lubang-lubang gas seperti batu apung, itu kan ada lubang-lubang gas, itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalian tinggal lihat gambarnya saja. Di next, Kak. Nah, itu batu korok atau gang atau hipabisal. Nama istilah ilmiahnya adalah hipabisal. Hipabisal terbentuk pada celah-celah antara dapur magma dan permukaan bumi. Nah, ini kan dapur magma yang paling bawah. Ya, tangan aku yang ini dapur magma. Nah, ini tuh adalah permukaan bumi. Nah, di tengah di sini, itu banyak celah-celah. Nah, di tengah tersebut nanti akan menghasilkan batuan beku korok, jenis korok. Jadi, tidak dekat dengan permukaan bumi ketika terbentuknya. Proses pendinginnya relatif cepat, sehingga batuannya terdiri atas kristal-kristal yang tak sempurna. Itu bisa dilihat gambarnya, kurang jelas ya. Pokoknya di sini tuh terlihat ada kristal yang tidak sempurna atau bercampur dengan material yang lain, tidak seutuhnya gitu. Contohnya adalah granit porfiri. Sebetulnya aku belum pernah lihat batu ini ya. Ini dapat dari Google contohnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kristal-kristal yang tidak sempurna, jadi tidak utuh gitu. Hanya sepuing-puing, hanya puing-puing kristal aja. Karena mereka bercampur dengan material lain. Next, Pak. Sekarang batuan beku luar atau ekstrusif. Batu ini juga bisa disebut batu vulkanik. Merupakan batuan beku di mana dihasilkan siklus pada tempat pembukuannya berada di permukaan bumi. Siklus prosesnya sangat cepat sehingga dapat terbentuk kristal. Nah, jadi batuan ekstrusif ini adalah batuan yang terluar yang terbentuk di permukaan bumi. Lapisan terluar itu adalah kan permukaan bumi. Nah, si batuan ini terbentuk di permukaan bumi tersebut, di bumi kita lah istilahnya. Ada beberapa contoh di sini, ada batu apung. Contohnya batu apung, ciri fisiknya seperti ada lubang-lubang gas, karena batu apung kan seperti tadi mengeluarkan gas, jadi mereka tuh pori-porinya bolong gitu. Ini ada batu obsidian, ada batu apa tuh yang ketiga itu ya, pokoknya itu secara singkat batuan beku terluar secara contohnya. Sebetulnya contoh dari batuan beku itu sangat banyak sekali, kalian boleh searching di Google, ada apa aja. Ada batu basalt yang bisa kita temui di jalan raya, batu apalagi ya, banyak pokoknya. Di next, Kak. Sebetulnya aku baru datang, ini belum mandi. Yang kedua, batuan sedimen. Karena ini klasifikasinya sangat banyak,
Maka dari itu aku tidak menampilkan atau tidak memberikan contoh gambarnya seperti apa. Kalian boleh searching melalui internet ya. Jadi berdasarkan proses siklusnya, batuan sedimen ini dibagi menjadi 3, yaitu sedimen plastik yang tadi aku jelaskan, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Kalau mengapa ketiga ini dinamakan dengan nama-nama tersebut, kalian perhatikan namanya aja. Plastik seperti yang aku bilang, kalau kimiawi itu terbentuk karena material kimia, organik terbentuk dari bahan-bahan organik ya. Kalian perhatikan aja namanya. Yang kedua, berdasarkan tempat endapannya, batuan ini dibedakan menjadi batuan sedimen marin atau laut. Jadi terbentuknya itu di laut batuan sedimen itu. Ada batuan sedimen fluvial atau sungai, teistrik atau darat, limnik atau rawa. Jadi masing-masing batuan sedimen berdasarkan tempat endapannya itu mereka terbentuk berdasarkan tempatnya. Marin terbentuknya di laut, fluvial terbentuk di sungai, teistrik terbentuk di darat, limnik terbentuk di rawa. Untuk contohnya nanti kalian searching di Google aja. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan tenaga siklus yang mengangkut batuan ini dibedakan menjadi ada batuan sedimen airis atau aeolis. Nah, batuan ini terbentuk karena pengaruh tenaga angin. Yang kedua ada batuan sedimen glasial. Batuan ini terbentuk karena tenaga es, karena pengaruh tenaga es. Yang ketiga, batuan sedimen aqualis. Batuan aqualis ini terbentuk karena pengaruh tenaga air. Yang keempat ada batuan sedimen marin. Ini terbentuk karena tenaga air laut. Di next, Kak. Sekarang kita bahas batuan metamorf. Batuan metamorf adanya penambahan suhu dan penambahan tekanan campuran gas yang terjadi secara bersamaan saat proses siklus batuan sedimen. Seperti yang aku jelaskan tadi, dalam proses terbentuknya batuan metamorf itu adalah karena adanya tekanan serta peningkatan suhu dan kontak dengan dapur magma secara bersamaan yang akhirnya menghasilkan batuan metamorf. Nah, jenis batuan metamorf ini diantaranya adalah di next batu marmer. Ini adalah contoh dari batuan metamorf kontak atau nama lainnya adalah batuan metamorf termal. Batuan ini merupakan batuan yang terbentuk saat siklus karena adanya peningkatan suhu tinggi karena letaknya serta kontak dengan dapur magma. Nah, mungkin yang aku jelaskan tadi, mereka tuh terbentuknya jadi batuan marmer. Yang kontak dengan dapur magma itu terbentuknya adalah jadi batu jadinya adalah batu marmer. Di next, Kak. Nah, ada batuan metamorf dinamo. Yang terjadi merupakan batuan yang terbentuk dalam siklus karena adanya tekanan tinggi. Nah, ini jadi yang terjadi karena tekanan tinggi itu berarti menghasilkan batuan metamorf dinamo. Kalau yang tadi kan kontak itu dihasilkan dari karena adanya kontak dengan magma. Kalau yang dinamo ini dihasilkan karena adanya tekanan yang sangat tinggi. Contoh batuan metamorf dinamo adalah batu lumpur atau mudstone menjadi batu tulis. Batuan jenis ini banyak ditemukan daerah patahan atau lipatan. Jadi batuan metamorf dinamo ini
terbentuk karena adanya tekanan yang sangat tinggi. Contohnya adalah batuan lumpur. Itu adalah contoh dari batuan metamorf dinamo. Di next, Kak. Batuan metamorf thermal pneumatolik. Ini adalah jenis batuan metamorf ketiga atau terakhir. Merupakan batuan yang terbentuk saat proses siklus karena adanya peningkatan suhu dan tekanan yang tinggi. Kalau ini karena adanya peningkatan suhu ya. Kalau yang pertama, batuan metamorf kontak itu terjadi karena adanya kontak dengan dapur magma. Yang kedua, batuan metamorf dinamo terjadi karena adanya tekanan yang sangat tinggi. Kalau yang ketiga ini terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dibarengi dengan peningkatan suhu juga. Berbeda sama dengan yang kedua, cuma di sini dibarengi dengan peningkatan suhu. Nah, itu. Di next, Kak. Habis. Nah, jadi di balik siklus batuan dan beserta contoh-contohnya tadi, mereka itu mempunyai fungsi, mempunyai kegunaan. Di balik adanya benda, pasti ada fungsinya. Apa sih fungsi dari batuan-batuan yang aku sebutkan tadi? Nah, ini. Batuan beku. Contoh dari batuan beku adalah granit. Cirinya adalah keras, besar, kuat. Manfaatnya adalah untuk konstruksi bangunan. Ada bangunan yang memakai granit, itu adalah manfaat dari batuan beku jenis granit. Ada andesit. Andesit ini adalah contoh batuan ya. Cirinya itu andesit kayak jadi hitam banget, mirip dengan batu basalt, batu andesit ini. Nah, fungsinya adalah untuk konstruksi bangunan. Sama aja kayak yang di atas untuk konstruksi bangunan. Karena ini batuan beku, jadi rada kuat ya. Kalau batuan sedimen kan rada kurang kuat. Yang kedua ada batuan sedimen. Contohnya adalah gipsum untuk bahan dasar bangunan. Ada gamping. Gamping ini jenis batu, ada namanya batu gamping. Untuk pengeras, kalau untuk isi pensil itu batuan apa, Kak? Isi pensil itu batuan apa? Aku kurang tahu ya kalau isi pensil itu batuan apa. Yang ketiga batuan metamorf, batu sabak dan tulis. Nah, ini mungkin batuan metamorf ya. Kayaknya granit. Kalau granit nggak mungkin deh kayaknya. Soalnya granit itu keras, besar. Tapi aku juga belum tahu sih. Tapi grafit bukannya. Batuan metamorf ada batu sabak untuk alat tulis. Mungkin ini atau bukan ya? Batu sabak. Soalnya di sini ada dari batuan metamorf yaitu batu sabak untuk alat tulis. Mungkin yang dimaksud ini. Yang dimaksud pertanyaannya pensil terbuat dari batu yang mana? Mungkin batu sabak ya. Marmer untuk lantai. Batu marmer itu untuk lantai. Dan dekorasi bangunan serta batu nisan. Nah, itu batu marmer yang ada di batu nisan. Grafit. Emas intan untuk perhiasan. Emas intan untuk perhiasan. Tanya mengenai materi atau materi tadi atau materi yang berada di luar yang aku jelaskan, kalian boleh PC aku aja ya. Di sini kita sharing tentang SBM dulu. Thank you. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Di sini ada Kak Hafiz ya? Partisipannya sedikit sekali.
Oh iya, aku boleh tanya gak, kalian minatnya di SNMPTN atau SBM ini kemana? Boleh tuliskan di kolom komentar PTN-nya, universitasnya. Silakan. Misalkan HI, UI gitu, UGM, politik misalkan, sama jurusannya. Silakan di kolom komentar teman-teman. Psikologi UI, wih keren. HI, UPN, wih. Banyak yang HI ya. HI IPOL atau UNER, keren banget. Tadi ada yang ke UPI, mana ya yang mau ke UPI ya? Manajemen UI, mantap. Ih, mantap semua. UGM. Geofisika UGM. Mantap. Kalian mau mencapai itu semua, gimana persiapannya? Atau lewat jalur apa? PGSD Pendidikan IPS UPI, wow. Selamat ketemu di kampus. Mau ambil jalur apa, BTW? Jalur SBMPTN karena linjur. Yuk ditulis di kolom komen. SBM juga. Wah, semangat yang SBM. Kalau yang SBM, persiapan kalian udah berapa persen kira-kira? Banyak yang SBM ya? SBM. Tahun ini UTBK-nya dengan TKA kan, tidak TPS aja. Iya, Kak. Oke, jadi kalian artinya harus mempelajari materi betul-betul ya. Karena emang SBM itu di samping berdoa, kita juga kan harus berusaha. Berdoa itu harus berusaha apalagi. Jadi harus dibarengi dengan doa dan juga usaha. 40% mantap. SBM enggak ya, Kak? Aku dulu sewaktu ke UPI juga tidak lulus jalur SNMPTN karena mungkin nilai aku kecil ya di rapot. Ada juga alumni yang kena blacklist, tapi aku tetap kekeh pengen ke UPI walaupun kena blacklist dan akhirnya gak lolos. Angkatan berapa, Kak? Angkatan kemarin tahun 2020. Jadi sebetulnya kalau misalkan kakak kelas kalian kena blacklist, mending pertimbangin deh. Takut sakit hati kayak aku. Skor UTBK berapa, Kak? Kalau nggak salah kecil skor UTBK aku. 500 berapa ya, lupa aku. 30-an lah. Karena itu kan TPS doang ya. Aku jatuh di pengetahuan kuantitatif di matematikanya. Kecil banget nilainya. Aku pindah kuliah, hehe. Oh iya, kamu dari... Oh, ini udah kuliah? Haila, mana Haila? Terus dari mana mau kemana? Haila. Tapi ada yang maksudnya dapat HI jalur simak. Oh, Untirta. Mau ke Untirta apa dari Untirta? Untirta dekat sama rumah aku. Dari Untirta. Oh, mau pindah. Oke. Mau pindah kemana, Haila?